Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mentalnya koruptor atau para koruptor ngelihat pemandangan yang seperti ini, udah pasti ngiler. Emang koruptornya lagi tidur, Gri, kok ngiler? Ngiler ngeces itu mah. Ini mah ngiler pengen memiliki, ngiler pengen dapat, ngiler pengen mengkorupsi. Bukan ngiler ngeces, itu mah ngiler ngeces. Tahu nggak sih ngiler ngeces tuh? Jadi ngiler gua. Emang kenapa, Gri? Bayangkan, Prabowo Subianto menolak dikasih emas batangan sama Freeport. Gila nggak? Tahu berapa kilo emasnya? Kira-kira segede inilah. Mau lihat? Kita lihat dulu, baru nanti kita bahas. Check it out. Pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya. Ini orang-orang PT Timah yang kemarin terlibat korupsi, ngiler kali ngeliat ini ya. Ya. Ini para koruptor-koruptor, para pejabat, para DPR, dewan, anggota dewan, ya, ngiler ngeliat ini nih. Gila ya. Itu tadi video pada saat Prabowo Subianto kemarin meresmikan pabrik smelter atau pemurnian konsentrat menjadi emas batangan di Gresik. Gila. Oh, biar pemandangan kayak begini coba. Ya, sekaligus ini membuktikan komitmennya Pak Prabowo terhadap negara ini. Komitmennya Pak Prabowo kepada rakyat Indonesia ini. Ya, kalau sudah begini, ya kita sudah bisa percaya bahwa Pak Prabowo komitmennya tidak omon-omon dalam menyelamatkan sumber daya alam di Indonesia. Yang selama ini lari diangkut ke luar negeri. Pun demikian, Pak Prabowo juga sudah menunjukkan komitmennya dalam menghabisi para koruptor di negeri ini. Kalau sudah seperti ini, sumber daya alamnya aman, dikelola oleh negara Indonesia sendiri, kemudian korupsinya habis, nggak ada lagi. Kok saya yakin 5-10 tahun ke depan Indonesia akan menjadi gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo, apalagi? Tuturi Handayani. Lu taunya Tuturi Handayani aja lu. Iya, Gri, karena kan ada di topi anak gue yang masih SD. Ada topi merah, tulisannya Tuturi Handayani. Bukan! Enggak ada relevansinya ke sana. Ya. Dalam bahasa Arab, baldatun toyibatun warobun gofur. Mudah-mudahan. Amin. Sepanjang orang-orang yang nyinyir di negara ini sama. Dihabiskan, diratakan dengan tanah. Sadis sekali, Gri. Ya nggak, maksudnya disadarkan. Otak-otak mereka itu harus dicuci, disadarkan tentang nasionalisme, tentang pembangunan negara ini. Macam Ferry Amsari yang belakangan tambah nyinyir, kayaknya mencari panggung. Ya, ASN loh padahal. Ferry Amsari ini ASN loh. Harus segera diambil tindakan. Nggak sembarangan kalau ASN kayak begini. Enak dia sendiri. So enak udel bodongnya sendiri begitu mah. Ya, peresmian Freeport yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin resmi sudah beroperasi dan bisa menghasilkan 50-60 ton emas batangan setiap tahun. Biar ya. Ya, oh, biar ya.
Investasi pembangunan pabrik ini menelan biaya 10 triliun. Ah, kecil gri, 10 triliun, nggak usah teriak-teriak. Kemarin yang dikorupsi Pertamina aja 100 triliun lebih setahun. Makanya yang model-model kayak begitu harus dihukum pancung. Harus langsung dimodarkan. Jangan dikasih hidup lagi. Harus dimodarkan. Jangan dikasih hidup lagi. Nyata-nyata membuat kerugian banyak orang kok. Rata-rata ikut berkontribusi menyengsarakan masyarakat kok. Nggak ada pilihan lagi. Bandingkan dengan maling motor yang disiram bensin diadili oleh masyarakat dibakar hidup-hidup. Ini harus lebih sadis lagi. Ya, keluarganya biar lihat video ini, ngeri kali ini bapak ini nih. Besok lagi nggak mau nonton videonya lagi. Ngeri bapak ini nih. Kalau gue lihat videonya, masa suami gue mau dibakar hidup-hidup? Nggak ada pilihan lain. Kalau nanti vonisnya penjara seumur hidup, itu justru malah merugikan negara. Malah seumur hidupnya kita biayai makannya, kebutuhannya sehari-hari. Enggak, tembak mati. Kalau nggak hukum pancung. Nggak ada hukum pancung, tembak mati ada Indonesia. Hadapkan ke regu tembak. Apa-apaan kayak beginian kok. Nah, tahukah kalian, hari ini Indonesia sudah berhasil menguasai saham Freeport sebesar 51%. Selama kurang lebih 51 tahun, baru berhasil kita kuasai di era Presiden Joko Widodo ke-7 kemarin. Nah. Salam orang-orang sinting, orang-orang nggak waras, orang-orang yang berotak sengklek, orang-orang pendengki, ya, orang-orang yang berhati busuk. Kalian lihat ini. Mata kau harus lihat ini, mata kau. Gri, mata kau itu kayaknya restoran cepat saji ya, Gri ya. Ya, masakan Korea, mata kau. Ini restoran cepat saji, mata kau. Mata kau harus bisa melihat fakta ini. 51 tahun. Freeport diangkut terus ke Amerika. Kita hanya dikasih saham 9%. Itu pun sudah ada kenaikan era SBY. Gila kan? Kekayaan alam diangkut semua ke luar negeri. Sudah pas dan tidak salah Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan estafet tampuk kepemimpinan untuk meneruskan pembangunan dan mengamankan SDA di negeri ini yang melimpah kepada Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Nggak ke Anies, Gri. Kan Jokowi PDIP, Gri. Kenapa nggak ke Ganjar, Gri? Itu nanti kita bahas sesi tersendiri. Ya, saya nanti akan baca suasana hati Pak Jokowi sebagai kader PDIP. Kenapa transisi kepemimpinan ini ya tidak dilakukan ke Ganjar Pranowo? Gua tahu, Gri. Karena Ganjar petugas partai kan persis cerdas kalian. Udah, itu kemasan besarnya itu. Mau dikuasai oleh PDIP, mau dikuasai oleh Megawati, mau dikendalikan oleh Megawati. Karena Jokowi sudah tahu siapa Megawati, makanya Jokowi lebih baik dikatakan sebagai pengkhianat partai daripada dikatakan menjadi pengkhianat rakyat Indonesia. Berkali-kali itu saya sampaikan. Itu prinsip Jokowi. Biarin saya dikata-katain menjadi pengkhianat partai. Yang penting saya tidak mengkhianati rakyat Indonesia. Makanya sampai sekarang hari ini banyak sekali pembenci Jokowi. Tidak bisa mendapatkan manfaat dari kepemimpinan Jokowi. Orang-orang siapa, Gri? Orang-orang oportunis. Orang-orang yang otaknya sengklek, isi otaknya miring, pendengki, dan hatinya busuk. Dan restoran mata kau, restoran Korea, nggak bisa ngelihat fakta-fakta seperti ini. Sejarah panjang Freeport, dulu seorang geolog dari Belanda, Jean-Jacques Dassy, menemukan ada gunung emas di Papua. Kemudian dia melapor ke Freeport,
dan Freeport mengutus ahli geolog untuk memperdalam kandungan mineral yang ada di Gunung Papua ini. Itu era Soekarno. Begitu udah diketahui benar di situ ada kandungan emasnya, Freeport mendekati Soekarno untuk bisa ini dilakukan investasi, untuk bisa dikelola. Tapi oleh Soekarno ditolak mentah-mentah pada saat itu. Yang namanya Amerika, dia nggak kehabisan akal. Ya mungkin salah satunya, I don't know, lewat tangan-tangan supaya Soekarno turun atau Soekarno tumbang bisa jadi. Akhirnya setelah pergantian presiden ke Soeharto, tahun 67 Freeport datang lagi dan membujuk Presiden Soeharto supaya bisa dikelola dan investasi di Papua, Indonesia. Oleh Soeharto disetujuin dan diteken kontrak selama 30 tahun. Ya, kontrak Freeport era Soeharto ini akan berakhir di 1997. Namun, sebelum kontrak berakhir, pada tahun 1991, kontrak Freeport sudah diperbaharui lagi dan bisa dilakukan divestasi itu di tahun 2011 nanti pada saat itu. Jadi teman-teman ada investasi itu penanam modal, naruh modalnya di situ, jangka 30 tahun, nah, harus kemudian divestasi itu. Sebagian sahamnya harus dilepas. Nah, investasinya ini diperbarui lagi kontraknya. Sampai 2011, pada tahun 91 diperbarui lagi yang harusnya sudah bisa berakhir nanti di tahun 97, mereka akan berakhir di tahun 2011 baru bisa divestasi. Divestasi itu diambil alih oleh Indonesia. Kemudian tahun 1994, Presiden Soeharto menerbitkan PP nomor 20 tahun 94 yang isinya seluruh perusahaan asing bisa atau silahkan diperbolehkan investasi 100% di Indonesia. Mau biar mulai saat itulah habis-habisan SDA kita dikeruk oleh asing. Sehingga aturan ini menggugurkan divestasi Freeport yang sudah ditantangin sampai tahun 2011. Artinya bisa lebih panjang lagi. Nah, masuk era SBY. Gila-gilaan kan? Ini era Soeharto ini habis-habisan SDA kita. Habis dikeruk asing. Sekarang kita dapat ampasnya doang. Nah, era SBY diterbitkanlah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara nomor 4 tahun 2009. Wajib melakukan divestasi dari kontrak pertambangan menjadi kontrak pertambangan khusus. Namun, upaya negosiasi SBY khusus Freeport tidak membuahkan hasil yang signifikan. Baru di era Jokowi 2014, selama 3,5 tahun, Jokowi berhasil merebut saham Freeport dari 9% menjadi 51%. Gila nggak? Gila. Tambang emas, men. Gunung emas. Gok, delogok. Ini buat para pembenci yang mempunyai otak seperti delogok jaran. Nah, hanya era Jokowi dan Jokowi keep silent. Nggak teriak-teriak. Belakangan setelah berhasil, baru disampaikan bahwa tidak gampang mengambil alih Freeport dari 9% menjadi 51% dan Indonesia menguasai Freeport hari ini sekarang. Karena sahamnya mayoritas. Saya belum dapat update, apakah sekarang sudah menjadi 61%, nanti kita coba cari. Harusnya ini sudah menjadi 61%. Gila kan? Gila. Nah, pada tanggal 27 November 2025, ada penandatanganan 3 kontrak besar sekaligus Indonesia dengan Freeport tentang divestasi ini. Dan Sri Mulyani mengakui bahwa hanya satu-satunya pemimpin Indonesia yang keberaniannya seperti Jokowi. Tidak ada pemimpin Indonesia yang keberaniannya melebihi Joko Widodo. Dan merebut Freeport bisa berhasil hanya ada di era Jokowi. Sebelum-sebelumnya tidak pernah bisa berhasil. Dan ini tidak gampang, perlu proses panjang, negosiasi alot, dan perlu keberanian. Makanya Jokowi waktu stop ekspor nikel kan digugat ke WTO oleh Eropa. Jokowi gentar? Enggak gentar. Masih ingat tahun-tahun pertama Jokowi menjabat? Ketika itu PM Australia mengajukan gerasi terhadap warga negaranya yang kena hukuman mati dan ditolak oleh Jokowi. Salah satu gembong narkoba Australia yang dihukum mati di depan regu tembak. Apa kata Jokowi? Enggak. Indonesia punya kedaulatan sendiri.
Indonesia punya aturan sendiri. Enggak. Akhirnya PM Australia mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan akan membawa pulang duta besarnya. Silakan, silakan. Faktanya, gembong narkoba Australia tetap didor, mati di depan buku tembak, dan Australia enggak juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Itulah Jokowi. Jokowi berani melawan Australia, tembak mati gembong narkoba warga Australia. Jokowi berani melawan Amerika, Freeport harus menyerahkan sahamnya ke Indonesia. Jokowi berani melawan Eropa, stop ekspor nikel ke Eropa dan digugat di WTO. Nah, kalau Jokowi berani melawan negara-negara adidaya, bagaimana melawan Hasto? Aduh. Apa nih? Apa nih? Nyamuk. Apa? Oh, Hasto. Hasto bagai nyamuk yang terbang pengen menggigit Jokowi. Aduh. Apa Pak Jokowi? Hehehe. Ini laler. Hehehe. Kenapa Pak Jokowi? Serasa kayak dikerubutin orang-orang PDIP. Serangan-serangan Deddy Sitorus hanya bagai umpama laler yang mengganggu Jokowi. Udah kayak serasa laler aja. Hah? Aduh. Lawannya Jokowi itu negara-negara adidaya. Jangankan hanya, Hasto, Deddy Sitorus yang setara dengan laler. Aduh. Nggak kelas banget. Cuman Jokowi kan orangnya tetap humble, nggak mau yang sombong, ya. Nggak mau ketika ada nyamuk langsung. Kalau saja Jokowi ada nyamuk nempel di sini langsung, mati kau. Seandainya saja Jokowi mau menepuk laler yang berterbangan mengganggu dirinya, mati kau, Ded. Mati kau. Tapi Jokowi kan nggak seperti itu. Tetap humble, tetap rendah hati, ya sedikit pun nggak tercermin kesombongan, tetap mengalah terus. Tapi jangan pernah kalian sangka bahwa mengalah itu adalah lemah. Mau kalian langsung jatuh mati. Alah, Dedet. Weh, Ferry Amsari, Faisal Asegaf, Refli Harun, Amin Rais, Bivitri, Zainal Arifin Mohtar, dan para pendengki-pendengki lainnya. Kalian buka mata lu. Coba buka mata lu. Kalau Jokowi nggak berprestasi, Jokowi selama 10 tahun juga nggak bisa ngapa-ngapain terhadap Indonesia ini, ya mungkin gue juga akan seperti kalian. Nggak ada prestasinya yang sebesar Jokowi, pemimpin pendahulunya, presiden, yang bisa melebihi Jokowi. Tidak mengada-ngada, tidak melebih-lebihkan. Ya karena gue bisa ngomong begitu, otak gue positif. Bagi kalian yang otaknya negatif, nggak akan bisa-bisa melihat itu. Nggak akan. Gri, ngeri kali, Gri. Ya. Orang kalau nggak dicolok matanya, nggak bisa ngelihat, nih harus dicolok matanya. Itu pun dicolok sampai picek juga nggak akan bisa ngelihat. Dan nggak mau ngelihat, mata hatinya. Nggak mau ngelihat. Yang dilihat kekurangannya. Dan kekurangan itu belum tentu fakta adanya, tapi framing-framing, hoax-hoax yang diciptakan oleh kelompok-kelompok mereka. Sehingga itu dikapitalisasi terus-menerus, diucapkan terus-menerus, seolah-olah menjadi kebenaran. Manusia-manusia diajal. Orang-orang Indonesia yang justru merusak Indonesia sendiri. Yang berbalut demokrasi. Patut dicurigai orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan dana asing untuk membuat pergerakan di dalam negeri di Indonesia. Dan itu model-model yang seperti itu bukan rahasia umum lagi. Termasuk media asing yang ada di Indonesia yang terus memprovokasi dan adu domba di Indonesia ini. Hati-hati media asing. Ada ya media Indonesia yang dibiayai oleh asing.
Dan kerjaannya memprovokasi terus. Nyaman ya kalian bekerja di situ, heran gua. Nyaman ya kalian membuat adu domba rakyat Indonesia sendiri seperti itu. Tega ya kalian makan gaji dari hasil kerja kalian yang seperti itu. Majalah. Sebutin dong, Gri. Majalah Tempe. Tempe apa Gri? Majalah Tempe loh. Oh, kirain tempe. Ini rakyat harus hati-hati. Sekarang era medsos. Semuanya bisa diakses bebas. Jangan pernah percaya pada berita-berita yang berseliweran yang lewat beranda Anda. Ketika lewat beranda Anda, kalian harus cek and recheck lagi. Jangan langsung meyakini, oh seperti ini ya. Enggak, belum tentu. Oke, itu baru bicara Freeport. Freeport itu produksinya 50-60 ton emas batangan per tahun. Mata kau, harus lihat ini. Mata kau itu merek restoran ya. Ntar gue bikin restoran mata kau. Wih, keren nih. Masakan apa nih, Gri? Korea. Ya. Mata kau harus ngelihat ini. Belum lagi produksi emas batangan yang dari PT Aman Mineral. Itu setahun bisa dapat 18 sampai 20 ton emas batangan. Dan semuanya sudah dilakukan hilirisasi oleh era Presiden ke-7 Joko Widodo. Nggak boleh lagi ekspor konsentrat ke luar negeri. Nggak boleh lagi dibuat di luar negeri. Harus dibikin di Indonesia menjadi batangan emas, tembaga, besi, dan lain-lain. Baru boleh diekspor. Makanya Presiden ke-7 Joko Widodo kemarin mewajibkan seluruh perusahaan tambang wajib bikin smelter di Indonesia. Wajib diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi di Indonesia. Wajib. Nggak boleh nggak. Dan itu gencar sekali. Sudah semuanya berdiri smelter. Sekarang Prabowo tinggal mengamankan itu semuanya. Sudah jalan. Sudah jalan semuanya. Tinggal Prabowo mengamankan ini semuanya. Bayangkan kalau suksesi kepemimpinan jatuh ke Ganjar. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Lebih gila lagi bayangkan kalau suksesi kepemimpinan jatuh ke Anies. Apa nggak seluruh perjanjian yang sudah settle dan dibuat oleh era Jokowi dirubah semua sama Anies? Bahkan visi misinya kemarin dia mau stop IKN, ya dia mau tinjau ulang hilirisasi, kan gila itu mah. Apa? Nggak ngerti gitu ya. Otaknya nggak ngerti. Anies tuh nggak ngerti. Yang kalian puji-puji dewa-dewakan itu nggak ngerti. Bukan pemimpin yang masa depan jauh bisa memandang ke depan untuk kemajuan Indonesia. Enggak. Jangan salah ya. Dan sekarang yang perlu dipikirkan, mudah-mudahan nanti Pak Prabowo masih 1 periode lagi, mudah-mudahan. Dan 10 tahun kita bisa merasakan hasilnya. Tinggal nanti kita mikir suksesi pengganti Pak Prabowo yang jujur, yang amanah, yang memikirkan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Itu doang kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.